Bangun pagi melihat aplikasi. Ada pengumuman dari Misari. Duhai kamu siswa-siswi kami yang terkasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Oke, kita langsung saja ke materi kita selanjutnya. Nah, ini dia materi kita yang ini dia materi kita di pertemuan kedua kita ini. Setelah di pertemuan pertama kita membahas itu tentang perhitungan pendapatan nasional dan gross domestic product. Dan selanjutnya di subbab yang kedua itu ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Ada 5 manfaat. Yang pertama itu adalah mengetahui kemajuan ekonomi. Ya, jadi melalui pendapatan nasional ini pemerintah dapat melihat sektor ekonomi mana yang perlu diperbaiki, sektor ekonomi mana yang sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi. Itu dia, mengetahui kemajuan ekonomi. Kemudian yang kedua, mengetahui perbandingan kemajuan ekonomi dengan negara lain. Nah, jadi pendapatan nasional digunakan pemerintah sebagai acuan juga untuk membandingkan sektor ekonomi kita yang tertinggal jauh dengan negara lain, sehingga pemerintah dapat memperbaiki dan meningkatkan sektor ekonomi tersebut sehingga dapat berimbang dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, menetapkan kebijakan pembangunan nasional. Ya, benar sekali. Jadi melalui pendapatan nasional inilah pemerintah beserta anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat itu bisa merumuskan kebijakan-kebijakan mana yang perlu dilakukan atau diambil untuk meningkatkan sektor ekonomi yang sedang tertinggal di negara kita. Kemudian yang keempat, memberikan informasi bagi investor asing. Ya, investor itu adalah orang yang menanamkan saham. Artinya investor asing berarti negara lain, orang lain dari negara lain menanamkan sahamnya di negara kita. Jadi investor itu juga akan melihat bagaimana pendapatan nasional di negara tersebut, apakah mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya atau malah sebaliknya. Jadi pendapatan nasional itu yang akan menentukan investor itu mau tidak menginvestasikannya ke negara kita. Kemudian yang kelima, mengetahui tingkat kemakmuran. Ya, benar sekali. Pendapatan nasional semakin tinggi tingkat pendapatan nasional sebuah negara, maka tingkat kemakmuran negara tersebut akan semakin tinggi juga. Artinya antara pendapatan nasional dengan tingkat kemakmuran suatu negara itu berbanding lurus. Nah, itulah dia beberapa manfaat perhitungan pendapatan nasional. Materi yang selanjutnya itu adalah komponen-komponen pendapatan nasional, di mana untuk menghitung pendapatan nasional ada 3 pendekatan. Ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan produksi. Nah, atau production approach, pendekatan produksi. Oke, di mana menghitung pendapatan nasional rumusnya adalah GNP sama dengan jumlah barang yang diproduksi pertama dikali harga barangnya atau harga jualnya, ditambah dengan produksi kedua dikali dengan harga jualnya, sampai dia produksi yang ke N dikali juga harga jualnya. Nah, inilah dia menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Kemudian yang kedua itu dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Oke, di mana GNP itu dihitung melalui rent, sewa, tambah upah, tambah bunga, tambah laba. Nah, itu dia. Rent, tax, interest, dan profit. Atau ini sering disebut dengan GNP sama dengan RWIP. Nah, ini dia. Ya, ini rumusnya. Sewa tambah upah, tambah bunga, tambah laba. Oke, di mana R ini adalah rent, sewa, W ini adalah upah, kemudian I ini adalah bunga, dan P ini adalah profit, yaitu laba atau sering disebut dengan RWIP. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan
pengeluaran. Pendekatan pengeluaran. Nah, di mana GNP itu sama dengan Ciksem, C tambah I tambah G tambah X kurang M, yang dikenal dengan istilah Ciksem. Oke. Nah, ini dia pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Ya, tadi ini income approach, kemudian pendekatan production approach, di mana C ini sama dengan konsumsi rumah tangga, ya, atau swasta juga boleh. Kemudian I ini investasi, kemudian G ini belanja atau konsumsi pemerintah, konsumsi atau belanja pemerintah, dan kemudian X itu ekspor, M itu impor. Nah itulah dia metode pendekatan pengeluaran. Oke, Serian akan kasih contoh untuk masing-masing metode pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Ada 3 ya, produksi, kemudian pendekatan pendapatan, dan yang terakhir pengeluaran. Baik, ini dia contoh soal untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan. Oke, langsung saja kita jawab. Gampang sekali ya, misalkan tahu rumusnya. Langsung ya, GNP sama dengan sewa tambah upah tambah bunga tambah laba. Ya, ini rumusnya. Nah, ini harus diingat rumusnya. Kalau sudah tahu rumusnya, kita tinggal memasukkan angkanya saja. GNP sama dengan sewanya itu adalah 9.250.000 ditambah upahnya itu adalah 15.000 dalam ribuan rupiah ya, ditambah dengan interest bunga. Ini dia ya. Tadi ada sewa, upah, bunga, dan bunga dan laba. Yaitu interestnya itu adalah 3.500.000, interest 3.500.000 tambah dengan profitnya itu adalah 12 juta. Maka GNP-nya adalah 39.750 dalam ribuan rupiah. Ya, atau 39.750.000. Nah, itulah dia menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan. Gampang ya? Contoh yang kedua, kita akan menghitung GNP dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Langsung saja kita jawab. Ya, pendekatan pengeluaran tadi rumusnya GNP sama dengan Ciksem. Ya, kalau Serian tingkatnya Ciksem. Ya, C konsumsi masyarakat, I investasi, G belanja pemerintah, X ekspor, M impor. Oke. Kita lihat ada nggak di sini? Konsumsi ada, masyarakat, investasinya ada, pengeluaran pemerintahnya ada, ekspornya ada, impornya ada. Berarti tinggal masukkan rumus. Maka GNP sama dengan 400 ditambah investasinya 150 ditambah pengeluaran pemerintah 200 ditambah ekspor kurang impor 75. Nah, ini dia. Oke, maka GNP sama dengan 400 tambah 150 550 ditambah 275. Maka GNP sama dengan 825. Nah, inilah dia dalam juta. Dalam juta. Inilah dia 825. Ya, 825.000 tapi dalam ribuan juta. Nah, itulah dia
menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Oke, yang penting kamu hafal rumusnya, kamu akan bisa menjawab soalnya. Selanjutnya kita akan menghitung pendapatan nasional di contoh yang terakhir dengan metode pendekatan produksi. Baik, di contoh yang ketiga ini adalah menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Ini ada sebuah tabel, ada jenis barang, ada harga barangnya, kemudian ada jumlah barangnya, ada nilai tambah dan ada GNP-nya, pendapatan nasionalnya untuk masing-masing barang. Nah, kenapa ada nilai tambah? Ya, jadi dalam pendekatan produksi yang dihitung itu nilai tambahnya. Kenapa demikian? Untuk menghindari yang namanya perhitungan ganda. Maksudnya bagaimana, Sir? Contoh, apabila kita ingin menghitung nilai kain, sementara di dalam kain ini terdapat kapas dan benang. Nah, kalau kita hitung langsung nilai kainnya, tidak rasional jadinya. Begitu juga kalau kita mau menghitung nilainya baju. Nah, makanya kita perlu menghitung nilai tambahnya terlebih dahulu. Nanti nilai tambah itulah yang dikalikan dengan jumlah barangnya. Oke? Nilai tambah untuk kapas itu tetap 6.000. Nilai tambah untuk benang itu adalah 2.000. Dari mana, Sir? Ya, nilai tambahnya ini dari sini, dari 6.000 ke 8.000, nambah 2.000. Kemudian nilai tambah untuk kain itu adalah dari 8.000 ke 13.000, yaitu sebesar 5.000. Kemudian nilai tambah untuk baju dari 13.000 ke 25.000, 12.000. Kalau kita jumlahkan ini 8, 10, 5, 8, 10 tambah 5, 15, 25 ya. Ya kan? 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya, 25. Nah, sekarang menghitung GNP-nya. Dari mana GNP-nya dihitung, Sir? GNP-nya dihitung yaitu dari jumlah barang sama kayak rumus tadi dikali dengan nilai tambahnya. Tidak lagi dengan harga barangnya, melainkan harga nilai tambahnya, yaitu 30.000 dikali 6, yaitu 108 dalam ribuan rupiah ya. Dalam ribuan rupiah. Nah, kita hitungnya dalam ribuan rupiah. Tulisnya dalam ribuan rupiah. Oke, kemudian. Nah, begitu juga untuk benang, yaitu 25.000 unit dikali dengan 2.000 harganya, yaitu 50 juta. Begitu juga dengan kain, 15.000 dikali dengan 5.000 harganya, jadi 75 juta. Begitu juga dengan baju, 10.000 unit dikali dengan harga tambahnya, nilai tambahnya 12.000 menjadi 120 juta. Maka pendapatan nasional untuk keseluruhan barang tersebut adalah sebesar 425 juta rupiah. Nah, jadi pendapatan nasionalnya itu adalah 425 juta rupiah. Nah, inilah menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Ingat ya, kamu harus menghitung nilai tambahnya terlebih dahulu. Nah, itu dia. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk di pertemuan kedua ini. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Jadi sarankan kamu catat ini setiap yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan.